Jangan pendam masalahmu. Jangan malu bertanya. Kamu bisa curhat di sini. Bisa sharing problemmu, temukan solusinya. Bersama Ustadz Oleh Solihin di Teman Curhat Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, kembali lagi bersama saya Abdullah Musa dalam program Teman Curhat Remaja. Nah, di program ini kita akan membahas hal-hal seputar remaja atau misalnya masalah-masalah yang ada di sekitar remaja, misalnya dari kehidupan remaja atau misalnya dari problematika yang dialami remaja itu sendiri. Dan di sini kita akan berbincang-bincang bagaimana cara misalnya pandangan dalam Islam atau misalnya mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, telah hadir bersama kita narasumber kita Ustadz Oleh Solihin. Baik, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ustadz kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga ya. Alhamdulillah Ustadz sehat. Iya. Nah Ustadz, jadi di video kali ini, di tema kali ini kita akan membahas tema yang berjudul sadar diri, tahu diri. Nah itu Ustadz. Iya. Jadi ini masih tentang remaja nih. Iya. Apakah remaja ini sadar diri dan tahu diri? Nah itu. Iya. Nah Ustadz, jadi kita akan menimbulkan pertanyaan pertama, yaitu apa sih contohnya dari orang yang sadar diri dan yang tahu diri nih Ustadz? Iya. Ya, sobat muda ya, di manapun yang bisa menyaksikan acara ini ya. Jadi obrolan kita ini ingin memiliki tujuan, yaitu agar teman remaja ya, sobat muda itu punya ya katakanlah panduan ya dalam hal ini. Nah ini memang tema umum ya, tentang kesadaran. Sebetulnya kesadaran beda antara orang yang sadar dengan yang tidak sadar ya. Orang yang sadar dia contohnya misalnya dibandingkanlah dengan yang tidur ya. Nah yang tidur dengan yang bangun tentu refleksnya responnya lebih cepat yang bangun, karena dia tahu kondisi, misalnya ketika tidur ada banjir misalnya gitu atau hujan gitu ya, segera refleks ambil penjemuran misalnya pakaian yang dijemur. Tapi kalau yang tidur kan dia kalau nggak kebangun rame-rame, kalau nggak bablas gitu kan, dia nggak sadar. Jadi apa yang ini terlewat gitu, momen tertentu bisa lewat ya. Atau yang sadar juga pengertiannya adalah seperti ini, misalnya dia mengendarai motor, sepeda motor, sadar betul ya, dia tahu jalan berlubang di mana, dia membaca marka jalan, dia melihat kendaraan lain, dia melihat pengendara lain, di seputarnya ada apa, dia konsentrasi penuh. Beda dengan yang ngendarain tapi ngelamun. Dia malah mikir yang lain. Bisa jadi malah dia celaka atau nabrak orang lain kan gitu, atau artinya kecelakaan tunggal atau kecelakaan dengan orang lain. Itu bedanya antara yang sadar dengan yang tidak sadar. Ya, nah maka kalau kasus ini bisa kita tarik ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yang sadar itu bahwa saya sebagai muslim. Nah itu kan sadar dia ya. Berarti harus apa kan gitu ya. Kalau saya muslim, apa kewajiban saya, apa hak saya misalnya kan, itu selalu begitu. Oh ya, sebagai muslim berarti ada kewajiban sholat gitu kan ya. Ada kewajiban misalnya kalau Ramadan, saum Ramadan. Ya, ada kewajiban apa, menghormati orang tua, berbakti pada orang tua, menghormati guru gitu kan ya. Terus banyak hal yang bisa dia lakukan sebagai seorang muslim. Ada adab-adabnya, berteman dengan sesama muslim, bagaimana adabnya, bagaimana berjumpa dengan ini, bagaimana di majelis, bagaimana cari ilmu, itu ada, dia sadar. Sebagai muslim dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah makanya ketika orang yang sudah sadar itu dia akan tahu diri gitu. Bisa menempatkan diri. Oh ya, saya sadar sebagai anak kos misalnya gitu ya. Kalau dia kuliah gitu ya, anak kos harus hati-hati kan, maksudnya harus hati menjaga apa ya, jangan sampai uang kehabisan di tengah jalan. Sering uang kiriman. Nah berarti dia sadar ya, nggak foya-foya di awal, nggak jajan gitu kan, apa dibeli gitu kan ya, dihabisin. Karena tahu kondisinya dibatasin jumlah uangnya kan, misalnya sebulan 300.000, sebulan 400.000, tetap ada batasnya ya. Berarti dia harus memanage ya keuangannya begitu ya. Dan banyak hal lain yang memang dikaitkan dengan kesadaran itu yang bisa kita eksplor. Tahu bahwa misalnya orang tuanya sudah nggak ada misalnya gitu kan, atau orang tuanya sudah sepuh, atau orang tuanya ada masih muda tapi baru di PHK misalnya gitu kan, kesulitan keuangan, sehingga dia sadar bahwa dia dari orang tuanya sedang kena musibah. Dia juga sekolahnya mungkin ini ya, kiriman dari orang tua harus dibatasin. Nah gitu kan, saya harus apain, saya punya cita-cita apa gitu, sadar.
Nah biasanya dia akan tahu diri, setelah itu dia akan ngapain gitu. Beda dengan orang yang lalai, Yang nggak sadar itu yang nggak ya, sadar itu lawannya. ya, nggak sadar maka dia nggak tahu diri juga Iya, biasanya. nggak sadar. Iya nggak sadar. Misalnya ya contoh ketika dia dalam kehidupan sehari-hari lah, misalnya tadi naik motor misalnya kan, mengendarai sepeda motor, karena dia ngelamun akhirnya ya nggak tahu kondisinya kan, bisa jadi jalanan berlubang atau dia pakai apa itu namanya headset di Headset, jalan ya. gitu, terus akhirnya nggak kedengar suara Nggak dengerin. nggak kedengar suara dari Klakson klakson gitu yang ya. lain, padahal dia tuh misalnya ya ada hal yang berbahaya, misalnya jangan lewat aja kereta misalnya masuk. Waduh. Nah, bahaya gitu kan, karena dia fokus udah ngelamun ini pakai ini nggak kedenger. Nah itu contoh yang dari sisi ini. Nah maka kalau dari sisi kehidupan yang lainnya, orang yang lalai ya dia tugas sebagai pelajar misalnya harusnya kan tahu diri ya sebagai Iya, pelajar betul. apa ya belajar Belajar jangan ya bolos. belajar jangan bolos, jangan apa misalnya main-main gitu, udah dikasih dari orang tua misalnya uang untuk biaya hidupnya, biaya pendidikan, ternyata dia malah main game lebih banyak. Ya karena nggak sadar itu Nggak lalai sadar. dia. Tahu-tahu sekarang udah mau ujian lagi ya, dia nggak belajar gitu. Udah hujan lagi. Malah yang pakainya bukan pakai Vidin tapi pakai Vigim gitu. Vigim ya. Nah jadi bingung dia. Nah baru dia nyadar kayak orang mimpi juga sama kan. Orang bangun tidur kan dia mimpinya kan enak gitu. Iya, enak. Tahu-tahu bangun lah ternyata mimpi gitu kan ya. Nah sebenarnya orang yang sadar itu kan tahu dia alasan dia ini. Nah jadi emang itu sih kaitannya dengan yang sadar dan yang nggak sadar gitu ya. Iya. Sehingga kalau orang sadar dia akan tahu diri, dan orang yang nggak sadar ya dia nggak tahu diri biasanya gitu ya. Tak tahu diri malah dia gitu. Iya, Ustaz. Jadi kadang kan ya, jadi remaja itu memang harus sadar akan dirinya, misalnya Iya. kewajibannya dia. Misal remaja kan berarti masih sekolah misalnya Iya. ya, dia dibebankan untuk ya walaupun nggak ada beban sih, cuma diamanahkan untuk sekolah diamanahkan, gitu ya. iya. Jadi dia harus tahu diri. Tapi ya misalnya kita ngeliat ada remaja yang dia tuh udah gede cuman nggak sadar diri atau juga nggak tahu diri kan, jadi Iya. otomatis ya. Nah itu mungkin juga karena ketika dia masih muda atau pas di usia dini dia tidak diajarkan sama orang tuanya, atau misalnya ya orang tuanya tidak mengajarkan Iya, sehingga dia iya. nggak sadar gitu ya. Ah. Nah apakah itu juga menjadi salah satu faktor, Ustaz? Ya itu bisa menjadi salah satu faktor ya, karena saya pernah membaca keterangan ya di apa seorang ulama ya, itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa kalau ada anak yang bermasalah, nah biasanya dicari orang tuanya ya. Iya. Nah, ditanya orang tuanya mengajarkan nggak gitu. Ini anak dalam pengertian anak, karena dididik dari awal kan biasanya orang tua Iya, dengan orang tua anak. yang mendidik. Ya anak kecil itu kan dengan orang tuanya dekatnya, karena belum banyak bergaul lah dengan orang lain, Iya. paling bergaul dengan lingkungan sekitar. Tapi kan karena orang tuanya juga ada, dia akan dicek sehari-hari ketika anak mungkin berkata kasar, akan diluruskan mestinya. Iya. Ya nggak boleh. Dulu saya waktu kecil ketika ya namanya anak kecil ya, terus kemudian ada ngomong gitu, itu dikasih cabe. Iya. Dikasih cabe sama ibu. kalau berbuat ngomongnya kasar, ngeluarin kata-kata yang kasar lah gitu, mencaci maki atau bahkan keluar apa itu namanya kayak daftar di kebun binatang, nama-nama hewan, nah udah dimarahin. Nah itu kan membekas, berarti nggak boleh gitu kan. Nah tapi kalau yang orang tuanya mungkin tidak terlalu peduli, hanya sekedar apa ya, memang mengurus ya seperti makan dan sebagainya, tapi secara kasih sayang atau secara perhatian itu kurang, mungkin tidak ya kurang lah kali gitu ya, sehingga anak itu nggak punya pegangan gitu, ini benar apa salah gitu kan. Itu ke bawah biasanya sampai dewasa, sampai agak besar, kecuali dia ketika ada di lingkungan yang baik juga, nanti dia akan Terbawa mulai juga, berpikir ya kan, akan ada namanya kalau dalam psikologi itu ada disonansi kognitif ya, ada pertentangan apa yang diketahui di rumahnya begini kok ada sekarang ini. Nah dia berpikir, nah tapi tentunya harus didampingi yang model gini, karena dia kan bisa mudah berubah. Ya dia ada aspek apa istilahnya itu pendekatannya itu reinforcementnya itu kemana gitu, penguatannya kembali. Kalau dia penguatannya ke orang tuanya misalnya di rumah, dia standarnya itu ya dia nggak akan berubah jadi baik. Kalau yang tadinya maksudnya orang tuanya mengajarkan nggak baik atau lalai lah gitu ya, lalai. Nah, sehingga harus ada orang yang mengingatkan. Nah maka itu salah satu faktor memang ya, salah satu faktor. Tapi bisa juga faktor yang lain seperti lingkungan ya. Ya dia walaupun dari luarnya mungkin udah bagus, orang tuanya mengajarkan, tapi di lingkungan dia berubah. Gitu kan banyak juga orang yang dari kalangan orang tua yang baik-baik, tapi akhirnya
dia di pendidikannya, entah di kuliah atau dia sekolah, itu bergaul dengan teman yang nggak baik, Nggak baik. ke bawah dia nanti. Bawa ini. Iya, nah itu Jadi, yang jadi seperti itu. memang dari masa pendidikan di masa dini gitu ya. Iya, di usia dini Di itu usia dini itu pengaruh betul. pengaruh Iya. betul. Dan orang tua memang wajib gitu ya, wajib dan betul. harus benar-benar intens menjaga Iya, anaknya betul. sehingga dijelaskan misalnya dia ini anak ini salah Salah atau kenapa enggak. salahnya Iya. gitu kan. Nah, itu betul. Ya walaupun ya ada juga orang tua yang abai dan Abai masih ya, mungkin karena sibuk ya, pekerjaan atau yang lain gitu ya. Nah memang ini buat kita semua ya, para orang tua, mungkin salah orang tua juga ya remaja. Nanti anak itu memang kadang ngikutin orang dari masih kecil kan, masih dididik sama orang tuanya, belum bisa lepas, kayak masih balita. Nah itu udah diajarkan iya. sebetulnya, diajarkan ini yang baik, ini yang enggak gitu ya, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan ini. Jadi diarahkan lah, dibimbing gitu. Takdib itu memang dari pembiasaan itu sehari-hari gitu ya. Nanti kalau dia sudah belajar ya, nah itu lain lagi, dia akan pendidikan itu ya, itu nanti di sekolah atau iya, udah universitas. dilanjut Jadi lagi. kalau takdib itu dari awal mau di rumah gitu, dia penanaman adab itu di rumah, nanti baru kelengkapannya di sekolah bisa gitu, dengan pendidikan dia yang lebih dilengkapi lagi lah gitu. Oh iya Ustaz, misalnya tiba-tiba ditemukan ya ada remaja yang misalnya dia kayak tadi kasusnya dia jadi nggak sadar diri dan Iya. dia nggak tahu diri. Nah itu jadi gimana cara menyadarkan dia gitu ya, dan dengan apa? Misalnya terlanjur dari misalnya dari kecilnya udah sering ya nggak tahu Iya, kondisi gitu ya. Gimana itu Ustaz? Ya memang diajak berpikir ya. Saya pernah menemukan ya, ini sih bisa diformulasi, sebenarnya bisa diuji coba juga, benar ya. Ada dulu pernah baca buku itu, ada proses namanya disingkat dipakai rumus ya. KLT gitu ya. Ini bahasa Inggris, K-nya knowing. Tahu kan, pengetahuan lah gitu. Terus L-nya itu learning, belajar. T-nya thinking. Nah, ini ada perbedaan ya. Orang yang pertama kali harus sadarkan dulu nih. Tahu kan, knowing itu. knowing. Nah, tahu itu kan karena sadar dia ya. Nah, pengetahuan karena dia sadar harus belajar. Nah, setelah sadar, setelah tahu ini salah, ini benar, terus gimana? Ya, belajar. Ya, belajar, learning kan. Nah, nanti diharapkan setelah belajar, karena dalam belajar itu kan ada proses yang sebenarnya kalau di ilmu pendidikan, pedagogi, ada 3 hal juga dalam belajar itu. Nanti ada aspek kognitif, pengetahuan, kemudian ada aspek afektif, perasaan ya, dan juga ada aspek yang ketiga itu psikomotorik ya. Nah itu jadi yang pertama itu pengetahuan, dia tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, karena belajar kan ya. Kemudian yang kedua aspek afektif, perasaan, tadinya tidak mau jadi mau misalnya. Tidak mau ngaji, ya ini bagus-bagus, mau ngaji aja dia. Jadi mau ya. Tadinya takut jadi berani. Nah itu ada sisi positifnya itu karena belajar. Karena psikomotorik. Nah, psikomotorik ini bukan sekedar orang tuh bisa naik sepeda gitu atau naik sepeda motor, tapi dia secara psikologis tahu bagaimana cara yang aman naik sepeda. Oh iya. Nggak ugal-ugalan, misalnya naik sepeda motor nggak ugal-ugalan. Nah, itu aspek psikomotorik arah yang pendidikan itu. Kalau nggak diajarin ya dia nggak bisa. Ya contohnya nanti diarahkan, oke deh kita naik mobil yuk bareng di jalan tol misalnya. Ada tulisan tuh 80 km, artinya apa? Oh ini kecepatannya tidak boleh lebih dari 80 km. Nggak boleh maksimal. Nah kalau seandainya kita lebih, coba gimana rasanya nih ngebut? Wah, diajarin aja itu langsung. Wah takut juga ya kalau ngebut. Nah itu kan misalnya itu bahaya nanti. Tanya nih. Atau misalnya banyak hal jalan nanjak atau belok ada sebagainya itu kan rambu-rambu. Nah dalam hidup pun sama gitu kan. Kalau kita nggak tahu, nah udah bablas itu ya. Nggak tahu ini rambu-rambu, dan hidup kehidupan sehari juga ada rambu-rambu. Kalau nggak sholat dosa gitu kan, udah gede nih. Nah jadi diarahkan ke situ supaya dia sadar ya. Nah kalau yang thinking nanti berpikir bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Ya contoh mudah itu kalau dia misalnya mungkin tahu ada jalan berlubang, ya mungkin dia tahunya tuh kecelakaan, jeblus gitu kan ya. Akhirnya ngasih tahu nanti kalau lewat situ jangan ya, hati-hati misalnya, jalannya belum dibetulin. Atau kalau dia diselamatkan oleh Allah, berarti dia tahu udah jalan rusak nih. Nah nanti kasih tahu ke yang lain, jalan hati-hati ya daerah sini nih, sekitar sini kilometer sekian. Nah kalau dia kemudian belajar kan, ketika lewat situ lagi dia hati-hati, lebih hati-hati lagi gitu. Nah apalagi orang berpikir tuh bukan buat dirinya sendiri, dia bikin pengumuman. Ya misalnya tulis hati-hati jalan berlubang, dia mungkin dari rumah bikin tulis tempelin. Nah itu berpikir dia. Nah begitupun orang yang
dalam hal ini kehidupan sehari-hari ya, dalam dakwah juga bisa. Dia dakwah itu orang yang sudah berpikir kalau dakwah dia. Ya insya Allah mudah-mudahan apa yang kita perbuat saat ini, kita bikin video, kita sebarkan, itu juga bagian dari proses thinking ya. Dia orang sudah berpikir itu ya dia akan berdakwah, akan menyampaikan. Biar kebaikannya bukan buat diri kita sendiri tapi buat orang lain juga. Nah jadi seperti itu orang yang dinasihatinya dengan cara langsung, diajak gitu ya, dijelaskan fakta-faktanya. Biasanya sih dia akan mudah atau dia akan sadar sendiri suatu saat tadi misalnya yang ya dia sendiri merasakan kecelakaan gitu misalnya dan lain sebagainya, hal yang membuat dia terpukul gitu dia misalnya. terpukul akhirnya dia biasanya nggak sayang sama orang tua gitu kan, ugal-ugalan maunya nggak ini, tiba-tiba orang tuanya meninggal. Nah biasa dia nyesel itu, aduh udah dia berpikir gitu kan ya, atau apa hal lain lah gitu kan ya, tiba-tiba dia kecelakaan, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. nah, jangan sampai gitu. Tapi kita sadarnya itu karena memang ada hal yang ya mudah-mudahan kita diberi hidayah itu ketika bukan kerugian bagi kita gitu kan, kita terpaksa untuk menerima itu artinya disadar. Ada bagusnya juga, tapi kalau udah diberikan teguran yang keras masih nggak sadar juga, nah ini musibah. Ya mudah-mudahan sih kita mudah untuk bisa menerima nasihat dari orang lain gitu ya, dan sadar diri sehingga dia tahu diri gitu apa yang harus dilakukan. Jadi itu ya Ustaz ya, apakah bagaimana seharusnya seorang remaja itu sadar diri dan tahu diri gitu ya. Jadi jangan tidur, harus bangun gitu ya, harus baru sadar gitu. Bagaimana misalnya ya melihat status dia sebagai seorang pelajar gitu, sebagai seorang muslim terutama, dia harus mengapa-ngapain gitu ya. Jadi jangan sampai ya terlanjur udah nggak sadar, nanti kaget dan segala macam yang terjadi. Nah, mungkin itu adalah penutup dari perbincangan kita ya Ustaz ya, dari tema itu sadar diri, tahu diri ya. Baik, mungkin itu saja yang ingin disampaikan pada acara ini. Kita akan tutup. Saya Abdullah Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pendam masalahmu. Jangan malu bertanya. Kamu bisa curhat di sini. Bisa sharing problemmu, temukan solusinya. Bersama Ustadz Oleh Solihin di Teman Curhat Remaja.